One Kawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, singkat cerita, dalam perspektif Indonesia, Kapita Selektanya dari 3 hal penting. 1 soal politik, soal ekonomi, soal hukum. Nanti soal politik, apakah Bang TB singgung politik gaya baru PKI-nya, ekonomi sedikit dari Adinda Edi Mulyadi dengan segala data yang dimilikinya, dan hukum saya bersama DHR, insya Allah. Saya mulai dari tinjauan politik. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sharing sekaligus mengingatkan supaya mikir kita juga sama. Dan ini yang jadi tantangan terbesar karena ini yang dirusak oleh rejim yang sekarang. Yang pertama adalah kita seringkali tanpa sadar diarahkan sesuai strategi PKI Gaya Baru, kita sibuk reaktif menanggapi akibat-akibat isu yang dilempar. Contoh, kita sibuk membahas oligarki, kita sibuk membahas Taipan dan sebagainya. Padahal itu cuma akibat yang sengaja dibikin. Kita tidak pernah atau lupa berpikir, apa sih sumber masalah sebetulnya untuk bangsa ini? Kembali saya angkat. Sumber masalahnya yang akan ngacak-ngacak adalah PKI Gaya Baru. Apa yang mau dikerjain? Dia akan rusak Pancasila. Sekarang sedang dalam proses. Apa dalam proses? Anda bisa lihat. Apa demokrasi kita sekarang ini sesuai dengan Pancasila? Enggak kan? Sangat tidak. Udah enggak, tanpa sadar. Kemudian, bagaimana lewat Menteri Agama yang enggak jelas itu, umat Islam diacak-acak. Sesuai strategi PKI ada 2, yaitu mengacak-acak, menghancurkan umat Islam dan atau memperlemah TNI. Ini 2. Nah, ini yang umat Islam lewat Menteri Agama. Anda cermati. Belakang ini makin lama makin jelas terlihat muncul agama-agama yang Islam yang katanya Islam macam-macam atau agama-agama lain yang sasarannya satu, mereduksi umat Islam yang ada di Indonesia. Sasarannya apa? Sekularisasi. Sekularisasi artinya apa? Lo agama Islam boleh buat salat aja lah, jangan bawa nilai-nilai agama, keyakinan lo dalam bekerja segala macam. Padahal agama Islam adalah agama yang mendidik, mengajarkan umatnya untuk berbicara berdasarkan Islam, nilai-nilai keislaman. Artinya dimanapun Anda berada, sebagai orang Islam, sebagai Muslim, Anda harus pakai nilai-nilai Islam. Dalam berbisnis, Anda pakai nilai itu. Dalam berpolitik dan lain sebagainya. Ini yang dirusak. Nah, kemudian yang kedua lagi apa? Sejarah dihilangkan. Tangan siapa dipakai? Yang Nadiem. Itu merusak sejarah, menghilangkan bahwa umat Islam ini berjuang sebelum republik ini berdiri. Itu yang mau dihilangkan. Karena dia bilang, akar budaya ya? Iya, sejarah nggak penting. Siapa yang melakukan itu VOC kalau bukan Sultan-Sultan Islam? Itu mau dihilangin. Hari Pahlawan 1 November. Siapa yang berteriak? Dengan teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo. Bung Tomo yang berteriak itu setelah keluar dari fatwanya Fatwanya Hasyim Asy'ari. Jadi itu fatwa, itu Islam yang bergerak, bukan kita mata Islam. Kayak mayoritas negara ini umat Islam. Dan ini tidak disukai oleh PKI Gaya Baru. Nah, kita nggak sadar, kita nggak gitu ya. Diarahkan, dibelokkan. Jadi kalau disimpulkan Bang, sumber masalahnya itu kudeta konstitusional. Persis. Itulah ciri gaya baru dari PKI. Persis. Jadi strateginya kudeta konstitusional. Dibikin bodoh, kita dialihkan. Supaya PKI Gaya Baru dilupain orang, padahal dia bermain terus. Sama kalau mana PKI baru, ya otak lu masih otak pakai lama harus muncul. Gaya baru tuh nggak kelihatan. Lihat dari cara kerja, lihat dari hasilnya. Katanya dengar-dengar ada hasil penelitian Bang untuk itu. Ada. Nah, coba gimana Hasil penelitian penjelasan singkat. saya nggak sebut namanya ya, dipaparkan
secara Ini di ilmu. UI Bang ya? Di UI. UI. Untuk ngambil S3 di UI November tahun 2015 dipaparkan ilmiah. Dia mengatakan ada yang namanya PKI Gaya Baru di Indonesia yang dikendalikan oleh komunis Gaya Baru di Cina. Dikasih nama Gaya Baru karena beda. Apa beda? PKC. PKC. Partai Apa Komunis. bedanya? Ya, apa bedanya? Yang di Cina itu dia membungkus PKI dengan kapitalisme, liberalisme, tetapi ciri-ciri PKI tetap ada disembunyikan di bawah apa? Hanya ada satu partai, agama boleh tapi sekuler dan lain sebagainya. Ini yang diadopsi dan dikendalikan oleh mereka untuk dikembangkan di Indonesia. Dikemas lagi ya? Iya, dikemas sehingga dikatakan nggak ada udah PKI, ini arahan mereka. Tapi strateginya jelas, saat dengan dua sasaran, hancurkan umat Islam, perlemah atau hancurkan TNI. Dua, lihat aja gerakannya. Dengan kondisi objektif ini, apa solusi Abang? Jadi solusinya kita menyadari dan memahami bahwa sumber masalahnya adalah PKI baru, jangan kemakan strategi pengalihan. Jadi edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat, pahami sumber masalahnya, samakan pikirannya adalah PKI Gaya Baru. Jangan jadi pengikut blow on demokrasi. Nah, gitulah, demokrasi, oligarki, apalagi Taipan. Sekarang demokrasi ini apa sih omongannya? Iya. Ke bawah arus itu aja barangkali. Jadi berhentilah kita. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nanti kalau ada pertanyaan kita tanya. Silakan. Yang kedua DHL, tinjauan hukum. Mengenai Ya mengenai jasa palsu kayak apa yang masih dominan karena kita sekarang posisinya TPUA itu sedang banding. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui memang mengenai ijazah palsu yang digugat di PN Jakarta Pusat yang merupakan bagian dari gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau unrehmatic overheads dan karena pelakunya adalah penguasa. Sebetulnya tanpa juga kita memiliki keaslian ijazah dalam perspektif hukum, kita boleh menggugat Jokowi ketika bersinggungan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan juga mengenai asas good governance. Asas ini kebetulan juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun Undang-Undang Nomor 28 tahun 1929. Di dalam undang-undang tersebut, yaitu undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme. Ada juga pidana di dalamnya, pasal pidana. Jadi sebetulnya tanpa memiliki keaslian pun, dasar daripada publik menggugat, berikut tanda-tanda yang dicurigai oleh publik sehingga publik menuduh melalui jalur resmi litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang mau disampaikan adalah apalagi kami sudah memiliki alat bukti dalam artian kata putusan yang sudah inkrah sampai kasasi, dan peristiwa itu adalah peristiwa fakta hukum, yaitu persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana jaksa hakim sendiri walaupun dia menghukum tapi tidak mempunyai bukti keaslian ijazah Jokowi. Kenapa? Pertanyaan publik yang di luar disiplin ilmu hukum pasti bertanya, kenapa bukan penggugat? Kenapa harus Jokowi menunjukkan? Kenapa polisi mau menghukum orang yang menyatakan Jokowi ijazahnya bodong? Apa dasarnya? Dasar dia ada dengan fotokopian. Dasar dia ada dengan pustaka yang versi dia, karena dia juga kabarnya ya jurnalis juga penuduh ini, yaitu Bambang Tri. Padahal dia sedang menjalankan peran serta masyarakat yang ada di dalam semua undang-undang. Diminta oleh undang-undang masyarakat berperan untuk tadi kepada penyelenggara yang dianggap melanggar KKN. Nah, kembali lagi, nggak punya, bagaimana dia mau menuduh bahwa Bambang Tri, Gus Nur itu hoak? Dari mana? Sementara nggak ada
barang bukti yang harus dimiliki oleh penyidik, JPU maupun hakim. Semua saksi kalau nggak salah jumlahnya 30 ya Bang ya. 30 orang termasuk saksi Adecak, selain Adecak ahli juga. Jadi apa bahan komparasi daripada ahli tersebut? Kita tanyakan, dia ketawa saja nggak jawab. Apa yang bisa, apa hasil reprim atau keahlian saudara? Nggak punya karena nggak ada pembandingnya. Makanya dari mana bisa hoak? Itulah makanya putusan dianulir, putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menuntut 6 tahun dianulir karena nggak terbukti. Dianulirnya di PT. Di PT dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa itu ujar kebencian. Ujar kebencian dari mana kalau seorang tidak bisa dibuktikan bohong atau fitnah, laster? Dari mana? Nah, itu logika. Logika hukum. Nah, jadi yang kita pegang adalah alat bukti asli nanti adalah putusan inkrah dari Mahkamah Agung yang nggak bisa ditolak oleh siapapun ahli hukum. Yang bisa menolak itu membatalkan putusan inkrah tersebut adalah ijazah Jokowi dimunculkan di Pengadilan Negeri nanti. Mungkin kami akan ulang terus gugatan ini karena tidak ada istilah daluarsa. Karena ini sebetulnya adalah perkara apabila penyidik Jaksa Agung, penyidik JPU maupun penyidik Polri maksudnya itu mau proaktif, ini tanpa perintah sesuai undang-undang kepolisian. Nah, jadi hak transparan ini tidak diberikan oleh Jokowi walaupun sudah ada korbannya seolah dituduh karena menuduh Jokowi ijazah palsu. Padahal putusan adalah ujar kebencian. Dan sebelumnya Pak Menteri juga pernah diputus, bukan juga masalah bahwa Jokowi itu ternyata asli ijazahnya. Itu bukti dihukum, bukan. Yang pertama dihukum karena dia dianggap memfitnah yang namanya BIMO. Jadi belum ada. Jadi kalau dibilang daluarsa, sampai kapan juga nggak daluarsa. Karena apa? Belum pernah disidik. Harusnya sejak penyidikan atau ditersangkakan, nah baru hitungan daluarsa sesuai pasal 78 KUHP. Kalau ini nggak ada, Jokowi nggak ada daluarsanya, belum bisa. Nah kalau aktif polisi, nah ini Jokowi sebetulnya sudah nggak perlu dalam perdata. Oh kenapa nggak pidana? Kami pasti ditolak. Itu udah langganan, apalagi ini tokoh nomor 1 Indonesia. Saya rasa demikian dari saya sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita dalami. Sekarang Adinda Edi Mulyani. Oh, siap. Gimana Bang? Iya, silakan. Ngomong apa kita? Kaitannya tadi ini kan, iya deh. Ini Silakan. kita ada di tempat kantor law firm-nya Bang Egy Sujana ya. Egy Sujana and Partners, Advocates and Counselor at Law. Yang insya Allah on terus. On terus ya. Ini jadi markas perjuangan kita sekarang. Karena kita tadi para YouTuber doa Pak, jadi nggak punya tempat berteduh. Selasaan. Jadi insya Allah tiap Selasa kita dikasih tempat sama Bang Egy di sini untuk cuap-cuap, untuk memberikan edukasi. Oh gaya bener ya. Edukasi kepada masyarakat bahwa Indonesia bukan cuma sedang tidak baik-baik saja, tapi Indonesia meluncur menuju kehancuran. Kalau kita orang-orang baik ya orang-orang soleh diam saja, maka kemungkaran kezaliman akan terus berkobar-kobar. Betul nggak? Betul ya. Oke, sekarang tadi ada beberapa tema. Saya ingin sedikit nyimpang sedikitnya. Ini bisikan dari Arif. Teman-teman bilang komandan jihad ya. Ini soal Kaisang ini menarik Bang. Ya silakan. Ya, soal Kaisang ini kan dia namanya Kaisang Pangarep. Sekarang dia lagi betul-betul ngarep maju di Pilkada DKI. Jadi betul-betul pengarapnya ke situ Ngarep ya? banget dia. Dan gayanya udah kayak keren Bang. Siap disandingkan dengan Anies. Siap disandingkan dengan Emil, Ridwan Kamil. Emang Tapi dia iya? akan jawab katanya Agustus ya? Emang iya gitu loh. Maksud saya, Emilnya mau nggak kira-kira? Kalau dia bukan anaknya Jokowi, begitu nggak ya? Tanggal 20. Nah, ini dia. Maka sampai di sini Pak menarik Bang. Karena dulu kan sempat mau Jokowi, pilkada itu ditunda sampai November. Ya. Dengan pertimbangan selama dia jadi presiden dia bisa dejavu, bisa mengulang kelakuannya waktu abangnya si Sebelum November Kaisang. dong. Iya. Pilkadanya November kan dia selesai Oktober.
Pilkadanya September. Iya, Nah, jadi September, dia masih berkuasa. dimajuin. Jadi majuin, sorry salah ngomong. Thank you Bang. Top. Ya. Ini emang kita on terus. Kalau ke listrik saklar ada on off, dia on terus. Nah ini menarik nih. Makanya pertanyaan Bang TB menjadi sangat relevan. Begitu bapaknya sudah selesai, apakah orang masih Habis podcast akan datang nyembah-nyembah kepada Kaisang? jangan pulang Keren. Seperti yang dilakukan oleh Julhas misalnya. Sorry banget ya Julhas ya, saya sama sekali nggak respect sama manusia satu ini Bang. Saya bukan cuma nggak respect, ada yang lebih rendah dari itu nggak? Udah penjilatnya Pol Nah, gitu ya. itu. Air Langga juga begitu. Anda bisa bayangkan nggak Golkar itu 32 tahun partai berkuasa dan sangat powerful. dan besar. Iya besar sekali Bang. Sangat powerful. Tolong tanya dapat duit berapa? dia? Nah, Itu. tapi begitu sekarang ini mendelosor, orang Jawa bilang mendelosor. Siapa orang Jawa di sini merendah sampai mendelosor itu Bang, kalau bahasa Jawa itu artinya posisi dada dengan lantai sama, menyentuh lantai. Jadi kayak ular lah ya. Melata, jadi melata kayak melata. Nah, gitu loh. Anda bisa bayangkan perusahaan lagi partai yang begitu dahsyat besar berkuasa Atau tiarap ya. di hadapan Jokowi dan anaknya mendelosor. Ya, Kalau dalam Islam kita kan Kalau ada di Bogor ada mie glosor enak. kapan-kapan utang lo traktir lo. Mie glosor enak sekali. Kalau dalam salat itu gerakan sujud itu sudah menjadi Paling top. menjadi simbol dari keterhinaan kita di hadapan Allah. Nah, gitu kan? Ketundukan. Ketundukan kita, bahkan kehina Bang, hina Bang. Iya. Hina, karena kita Allah minta meletakkan kepala kita di lantai di tanah. Itu pun tidak pada posisi mendelosor Bang. Iya. Nah, gitu maksud saya Bang. Ada Jadi kehormatan. kita bukan kita, mohon maaf, amit belum aja Bang Bayi. Auzubillah min dzalik. Jadi orang-orang ini partai-partai penguasa ini yang ketua-ketua umumnya punya jam terbang dahsyat itu bersedia meletakkan diri begitu hinanya Demi uang. demi kekuasaan dan karena mereka tersandra Bang. Iya, Udah tapi pastilah kesandra lah. Nah, pertanyaan Bang TB tadi sangat menarik di tengah begitu PD-nya si Kaisang siap, nggak masalah. Oh, kalimatnya nggak masalah loh, bukan mas siap, nggak masalah dipasangkan dengan Anies, nggak masalah dipasangkan dengan Ridwan Kamil. dia nggak Apa masalah. iya gitu loh. Buat Nah, kita dia ini menarik bermasalah, ya. kan. Dia juga udah mulai belusuan ya, keluar masuk kampung. Cuman masalahnya itu Bang, saya nggak bisa nyalahkan ini keluarga Solo sepenuhnya Bang. Kalau Bang lihat ya, begitu nih bapaknya, anaknya keluyuran keluar masuk kampung, itu warga, rakyat tuh masih berduyun-duyun Bang. Ya bisa di setel lah. Berdesak-desakan Bang. Kalau datang dari Sichuan nggak Cium akan. tangan Bang. Ya nggak tahu deh kalau nanti di belakang layar bagi-bagi duit segala macam saya nggak. Tapi itu menunjukkan bahwa kayak kita masih seperti itu gitu loh. Ya edukasinya, mikirnya. Ada Stalin ya. Stalin itu kan di depan jenderal-jenderalnya dia nangkap ayam, ya kan? Lalu ayam hidup itu dicabuti bulunya Bang. Kayak apa itu sakitnya tuh? Sadis itu. Iya, iya. Penyiksaan itu. Lalu ayam yang terkeok-keok itu dilepaskan. Lalu si Stalin ngambil remah-remah roti Bang. Apa yang terjadi? Diawurin, itu ayam yang baru saja disakiti masih nyamperin dia untuk mencari remah-remah roti. Jadi kelas ayam betul ya. Ya Jadi- kira-kira gitu. Lalu si Stalin mengajarkan kepada para jenderalnya, inilah rakyat, kamu sakiti kayak apa, kamu tindas kayak apa, asal kamu kasih remah-remah, mereka masih datang. Ya. Kualitas Indonesia itu rakyat dizalimi habis-habisan, Iya. sumber daya alamnya ya resourcesnya dikeruk habis-habisan. Barusan tadi siang saya ngobrol dengan salah satu teman di daerah di Gandaria City, barusan tadi makan siang. Ya. Dia cerita, Mas itu gila ya orang main tambangnya, kaya banget. Emang kenapa? Adek gua iseng-iseng gua tanya, lu setiap bulan dapat berapa bersih? 150. Saya pikir juta Bang, encer dong. 150 miliar bersih. Edan nggak? Dari Itu mana dia dapat? tambang. Oh, tambang. Jadi Bersih ya. tambang itu tambang yang Udah net dari pajak. tambang itu tambang ece-ece yang kelasnya ya cuma beberapa ribu hektar aja. Abang bisa bayangin bagaimana kalau bumi Ulangi lagi resources siapa yang terima tadi? teman kita. Oh, tuh. Teman kita dia ngobrol sama saya, gue iseng-iseng tanya sama adek gue, dia bilang gitu. Iya, iya. Lu tiap bulan dapat berapa lu? Gila Mas, dia bilang gitu. Nah, ini yang saya mau bilang Sementara tadi. rakyat lagi susah Wahai rakyat Indonesia, gitu loh. Wahai rakyat Indonesia, ya. Ini loh maksud saya, bagaimana kalian itu dizalimi habis-habisan, hak demokrasi kalian dirampas, hak bicara begini sebentar lagi akan semakin dikekang dengan undang-undang penyiaran, undang-undang apa lagi segala macam ya. Kemudian ada RUU
kementerian yang sebentar lagi juga nanti jumlah menteri itu terserah kebutuhan presiden, ya kan? Lalu ada RUU TNI Polri, Bang. Itu seru, Bang. Saya coba baca-baca, seru sekali tuh. Ada hadiah-hadiah dari Jokowi menjelang lengser kepada polisi dan TNI. Yang nanti ujung-ujungnya tentu akan menguatkan dia sebagai orang yang berjasa kepada dua institusi ini. Nah gitu, menarik sekali. Tapi rakyatnya bayangin, ini keluarga Solo datang masih berebut. Dapat remah-remah, Bang. Tadi Bang TB itu dapat cuan dibagi-bagi. Oke lah, katakanlah berapa sih? Kasih bansos. 100.000 misalnya. Tapi kalian tuh udah dicabut di bulunya gitu loh. Nah ini maksud saya nggak tahu bagaimana caranya menyadarkan rakyat kita supaya bangkit, kalian itu tertindas gitu loh. Nah, gimana solusi, brother? Itu dia, Bang, kan kita sama-sama orang jalanan nih, Bang DHL juga orang jalanan, kita bolak-balik aksi segala macam, ya hasilnya juga yang ikut segitu-gitu aja dan nggak ada karena mudah. Cari nih, kita aksi di jalanan, mau depan KPU, Bawaslu, di depan patung kuda, di mana lagi tuh, di Tamrin, di mana segala macam. Itu yang aksi nyari umur 30 tahun aja nggak ada. Yang adanya kayak Bang DL nih, rambutnya dia putih semua kayak saya, Bang TB. Udah tua-tua, aki-aki ini gitu loh. Yang anak mudanya entah kemana, Bang. Bahkan dengan hormat, segala maaf ya, dengan segala hormat dan mohon maaf, mahasiswa kita pun kemana gitu loh. Di kerangkeng. Dengan dalih macam-macam, saya nggak ngerti tuh. Dalihnya nggak mau ditunggangi, tapi kalian nggak ngapa-ngapain. Tanya rektornya aja. Makanya teman kita, senior kita saya Didu mengatakan nikmatilah diam kalian gitu kan. Nikmatilah diam kalian, sogokan-sogokan kalian. Nah, maksud saya begini, Bang. Ini saya sebetulnya nyaris nggak peduli dengan politik pilkada segala macam, Bang. Tapi sebagai warga Jakarta dan lebih lagi ini harus dicegah. Seperti pertanyaan Abang tadi. Ini kalau keluarga Solo satu ini tidak kita cegah, maka yang paling berdosa namanya Damai Hari Lubis. harus kita cegah. Ini dasar kerusakannya dasar luar biasa. Dan nggak tahu nih, Bang TB pernah di birokrasi nggak pernah ya, tapi ya saya kira tadi kan latar belakangnya pengusaha. Itu bagaimana orang-orang yang berkumpul di birokrasi, profesor, doktor, ya, ekonomi, pertahanan segala macam, dan jenderal-jenderal itu kalah sama satu keluarga dari Solo yang dulu tukang pelitur gitu loh, tukang mebel yang kemudian main kayu. Apa yang terjadi gitu loh? Ya kan? Sebetulnya ada tema lain, tapi coba ada fokus sebentar ke sini karena ini gila, bener-bener gila. Pokoknya kalau kita nggak ngapa-ngapain, maka Indonesia betul-betul jatuh ke tangan keluarga satu ini. Itu dulu, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu. Ya, saudara-saudara, kita lanjut ke Bang TB dulu, solusinya apa? Silakan. Solusinya gampang, mikirnya begini. Jangan lagi bicara masalah. Nggak betul masalah. Solusi ya. Apa yang kita rasakan sekarang adalah konsekuensi dari siapa yang mimpin bangsa ini. Jadi kalau kita kacau balau, yang mimpin ya membuat itu kacau balau. Solusinya gampang, ganti yang bikin kacau balau, sumbernya itu aja. Itu aja ya. Jadi turunin, ganti. Oke, Simple, kan? clear. DHL, silakan. Saya coba nanggapi dari sisi hukum karena tadi Bang Edi bilang ini tanggung jawab nih katanya. Jadi bukan masalah pro kontra. Kalau dengan sosok Kaisang tentu saya kontra. Tapi yang ada yang lainnya saya tidak dalam kapasitas itu. Jadi dari pandangan sisi hukum itu permasalahannya hakimnya sendiri yang melanggar. Kita percayakan kepada pengadilan, ya kan, subjek hukumnya adalah hakim-hakim ini yang profesional, juga Biasanya yang hakim contempt tersebut. of court kita ya. Nah. Ini malah hakim ya. Oh itu yang gugatan jalan pusat. Iya. Hakim sampai lari ya. Iya. Nah iya. Ini konteksnya kan bukan itu nih. Oh, apa ini? Nah, tadi yang Kaisang ini. Ya, kenapa cicing? Jadi dari sisi hukumnya begini, kenapa pelanggaran tersebut terjadi? Kaisang termasuk ya sama saja dengan Gibran, nggak jauh. Dalam arti kata inkonstitusional. Begini, apa yang dibawakan ke MK itu sebetulnya objek perkaranya daripada MK, karena KPU PKPU-nya itu merujuk kepada undang-undang pemilu. Dia sama persis. Jadi bagaimana dia membatalkan anak dari undang-undang? Undang-undangnya tetap berlaku. Jadi kan ambigu, dualisme. Nah, sementara apabila objek
MK itu kan adalah undang-undang yang melanggar UUD 45. Kenapa diproses di MK, di Mahkamah Agung? Sementara Mahkamah Agung itu punya kualitas hukum hanya di bawah undang-undang. Ini undang-undang. Nah makanya dia, ini mafia juga ya, artinya mafia ini mafia yang legal, dilegitimasi. Jadi dia mengacak-acak yang di bawah karena dia tahu ini nggak bisa, harus di MK. Rame lagi mungkin kemarin baru kasus Gibran kan. Nah, MA dia mainkan PKPU bisa, tapi PKPU ini sudah merujuk kepada undang-undang. MA tidak berhak punya kewenangan membatalkan undang-undang. Jadi kan udah ngawur, udah pusing dari mana? Cara kewenangannya membatalkan peraturan di bawah undang-undang kelasnya. Makanya dia bisa PKPU, tapi PKPU itu tidak melanggar kepada undang-undang. MA tidak boleh, bukan kelas dia, harus MK. Jadi lucu ini, undang-undangnya tetap, tapi aturannya dibatalkan. Ya udah nggak beliut, orang Sunda bilang. Pak Baliut. Itu Pak Baliut. Jadi Bang TB, Bang R. Itu kan tadi kan KPU belum mengubah PKPU-nya kan soal ini kan? Nah itu kan harus dilaksanakan. Putusan MA itu memerintahkan KPU dan KPUD Berubah itu. Mengubah KPU sesuai dengan MA. Tapi Nah, KPU saya baca si Hasyim Asyari, dia mengatakan bahwa tugas KPU itu sampai pada penetapan calon dan pelaksanaan. Sementara kalau pelantikan itu tugas pemerintah. Kan maunya MA kan di usia 25-30 sampai pelantikan. Itu domainnya bukan domain KPU, itu domain pemerintah. Itu sebabnya Hasyim Asyari mengatakan dia belum mengubah, walaupun dia katakan kami akan melakukan sinkronisasi dengan Kemenkumham. Tapi sampai hari ini kita belum mendengar KPU mengubah PKPU-nya. Jadi tetap usia 25 sampai 30 pada saat penetapan calon. Nah, bukan pelantikan. ini artinya kan politik hukum, Artinya diskresi. kalau ini nggak diubah, Kaisang nggak berhak maju ke pilkada. Nah, ini politik hukum, Ya. diskresi. Nah, yang saya kupas kan hanya masalah hukumnya saja, bahwa dia tidak berhak untuk merubah Mahkamah Agung itu, bukan kelasnya. Nah, tadi Tapi juga gini brother, itu kan masalah yang saya itu inginkan solusi. solusinya Ya. seperti ini. Suara-suara kita ini, suara Bang Edi, suara Bang Egi yang sering vokal, suara dari Bang TB. Ini UI Watch loh. Ini harusnya orang UI nanti ini harus berwacana dari sekarang. Ini termasuk tokoh UI, bukan Ade Armando yang tokoh. Ini Pak. Kita kan orang luar, kita hanya mengusulkan. Ini harusnya dari sekarang sudah diwacanakan. Jangan sampai wacana kepada orang yang inkonstitusional, melanggar undang-undang, masih nggak jelas, ijazahnya dipermasalahkan, nanti akhirnya jadi banyak gelar pahlawan, banyak gelar kebaikan. Solusinya? Nah, dari sekarang ini sebetulnya kita udah menyuarakan, kita nggak diterima. Tadi kata Bang Edi, aksi turun, nggak didengar. Bang Egi suaranya sampai orang panas kepalanya dengar, ya kan? Nggak didengar. Bang TB juga begitu. Jadi solusinya kesadaran, Bang. Sampai saya berpikir tadi malam, ada saya kirim juga ke grup-grup tokoh-tokoh. Kayaknya udah bingung, kita udah males ini. Ngurainya dari mana ini? Karena anggota DPR RI sendiri yang punya hak untuk mengawas akur dalam artian kata tunduk. Nah, akhirnya kan Bang Egi yang jawab tadi malam kan, nyuruh ngasih apa? Suruh baca Al Imran, jangan sampai lemah. Nah, Abang juga lemah kalau berpikir gitu, lesu, tapi nggak boleh. Berarti bukan orang beriman gitu kan? Nah, Bang Egi jawab pakai WA. Nah, tadi termasuk ijazah palsu. Ini bukan delik aduan. Jadi polisi harus bergerak. Memang gimana? Polisi dibatasi prerogatif. Padahal kalau polisi mau, dia di backup oleh masyarakat. Jadi pertanyaan Bang Egi udah kejawab deh. Sebetulnya mereka kalau mau ikut aturan undang yang bela masyarakat, nggak bakal Bukan dipecat. kalau mau, faktanya tidak mau. Nah, itu. Bagaimana solusinya gitu loh? Udah aksi, suara udah ada, tulisan udah ada, YouTube udah ada. Saya balik lagi ke Bang Egi, bagusnya gimana? Oke. Gitu.
Saudara-saudara, dari tadi saya belum berkomentar. Apa turun rame-rame halal? Itu digunain boleh. Sebagai kos saja. Sekarang pikiran saya begini, saudara. Saya mulai dari perjanjian sumpah oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 9, demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang dan peraturan lainnya sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu janji sumpah presiden pakai Al-Quran di belakangnya. Semua 7 presiden dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, dan Jokowi. Jokowi juga sumpah. Oh sudah 2 kali. Udah 2 kali. Saya Quran. 2 kali. Itu artinya Al-Quran itu kan kitab suci. Itu peristiwa suci. Maka konsekuensi tauhidnya ada di surat Al-Ahzab yang biasanya saya TikTok terhani bacain, tapi ini waktu kan. Ayat 15 bahwa sumpah jabatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semua perjanjian kepada Allah menyebut nama Allah dimintai pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itulah dalam konteks ini secara konstitusional sekaligus ini solusi, saya minta dan berharap tentunya kepada Allah, bukan pada manusia. Semoga Allah gerakkan hati orang-orang pimpinan dan anggota MPR, termasuk di dalamnya DPD RI, anggota DPR RI, untuk tergerak hatinya minta pertanggungjawaban presiden. Karena banyak kelakuan yang sudah dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ijazah palsu. Sekedar catatan saja, bahwa blessingnya dari kita gugatan tahun 2022 di PN Jakarta Pusat dimentahkan dengan ditangkapnya Bambang Tri dan Gus Dur, maka peristiwa perdata yang merupakan kewajiban kami harus membuktikannya berpindah menjadi wilayah hukum pidana. Maka kewajiban pembuktian, kewajiban menghadirkan saksi-saksi yang perlu dengan biaya yang cukup besar, ya, itu dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Karena dialah yang menuntut, dia yang mendakwa, bahkan dituntutnya 10 tahun. Namun ketika di persidangan selama kurang lebih 6 bulan di Pengadilan Negeri Surakarta atau Solo, majelis hakim tidak bisa menjawab, jaksa penuntut umum tidak bisa menjawab ketika kami para advokat dari tim pembela ulama dan aktivis bertanya mengenai mana ijazah aslinya Jokowi. Tidak terjawab karena dari 30 orang saksi, 27 orang dari pihak mereka, 5 ahli, 22 saksi fakta seperti kepala sekolah, wakil ketua OSIS, teman sekelas, teman sebangku, teman bermainnya, ya, itu dipanggil sebagai satu kesaksian. Dan menariknya, tidak satu pun dari mereka pernah lihat ijazah aslinya. Oleh karenanya, jaksa penuntut umum tidak mampu menjelaskan, memperlihatkan mana ijazah aslinya. Tapi anehnya, tuntutan jaksa 10 tahun. yang 10 tahun tersebut justru dikabulkan oleh majelis hakim dengan tuntutan diputuskan menjadi 6 tahun. Itulah kita banding, diturunkan menjadi 4 tahun. Dengan catatan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dicabut karena tidak dijadikan dasar hukum. Dan kemudian terakhir kita lihat MK pun juga telah mencabutnya undang-undang tersebut. Maka logika hukumnya seharusnya bebas demi hukum. Kami punya klien Gus Nur dan Bambang Tri, tapi dilalah tetap dihukum 4 tahun penjara. Sekarang Gus Nur di penjara Solo, Bambang Tri dipisah di Sragen, Jawa Tengah.
Ini fakta hukum yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena tidak sesuai rasa keadilan, tidak sesuai fakta-fakta hukum yang berlangsung. Tapi terjadi, dan semuanya putusan pengadilan pun harus dengan nama Tuhan yang Maha Esa. Sementara Tuhan yang Maha Esa itu di Indonesia ini tidak lain adalah Allah. Di mana disebut Allah? Di Mukadimah alinea ketiga, Undang-Undang Dasar pembukaannya. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan Indonesia, berkat rahmat Allah. Jadi Allah lah dengan kondisi objektivitas takdirnya memerdekakan bangsa Indonesia. Itu diakui oleh para pendiri negara kita, the founding fathers kita, yang membuat Pancasila dan UUD 45, termasuk Soekarno. Oleh karena itu, lebih jauh lagi, Allah itu menjadi dasar negara Republik Indonesia dengan diabadikan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang tertera dalam pasal 29 ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang Maha Esa tadi? Jelas Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Harusnya di negeri ini berlaku hukum Islam. Siapa yang memberlakukan? Menurut pasal 5 ayat 1 Jungto, pasal 20 dan 21 UUD 45, mereka itu adalah Presiden dan DPR. Itulah yang punya kewenangan membuat hukum di negeri ini. Nah, oleh karena itu, hingga hari ini tidak ada satupun berkait dengan tegaknya hukum pidana Islam, maka itu tanggung jawab konstitusional, dosa konstitusional oleh para pemimpin bangsa ini dan para anggota DPR yang pernah menjadi anggota DPR dalam periode-periode sebelum ini. Mereka akan dimintai tanggung jawab oleh Allah sesuai tadi surat Al-Ahzab ayat 15, karena kalian sudah berjanji waktu menjabat, sudah bersumpah demi Allah akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruhnya, tapi kalian hianati. Ingat, azab Allah itu bisa cepat tapi juga bisa lambat. Itu otoritas Allah, tidak ada yang bisa menekan Allah. Kita hanya bisa berharap kepada Allah bahwa segera tegaknya rasa keadilan itu. Sekarang solusi yang terakhir. Saya berharap sebelum ada pertanggungjawabannya presiden ini, kalau menurut Undang-Undang Dasar tidak diatur dengan baik, maka saran saya tanggal 16 Agustus 2024 nanti pidato kenegaraan presiden. Tolong anggota DPR, MPR, DPD, gerakkanlah hati Anda itu atas izin Allah untuk minta pertanggungjawaban Presiden Jokowi karena dia tidak melaksanakan amanah, tidak sesuai pasal 7A yang melakukan perbuatan tercela setidak-tidaknya karena ijazahnya palsu tadi. Sudah inkrah, dibuktikan di PN, di PT, dan di Mahkamah Agung. Nah, jika ini tidak mungkin juga, maka harapan terakhir kepada Allah, mohon digerakkan hati presiden terpilih, musuh atau tidak, hari ini namanya Prabowo Subianto, untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, karena dia akan bersumpah juga demi Allah. Jangan nasibnya nanti sama dengan Jokowi, dihina oleh masyarakatnya sendiri, walaupun dia bergelar presiden, tapi nggak ada artinya karena penghinaan terus bertubi-tubi dan juga kepada keluarganya. Semoga atas izin Allah, insya Allah, Allah akan menolong kita sepanjang kita juga mau menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu intang surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya orang-orang yang beriman, jika kamu mau membela agama Allah, maka Allah pasti membela engkau dan meneguhkan kedudukan engkau. Surat Muhammad ayat ke-7. Insya Allah acara ini diridhoi oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini. Ada ngomong itu. Nutup. Iya, udah habis lah. Itu udah tutup.
One Kawan TV 1.